guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Sioyen 418. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Namun ketika suara Sioyen begitu keras jatuh ke telinga Raja Iblis Tianhe saat ini, tetapi ketika Sioyen mengatakan ini, sekarang dia langsung menyesalinya. Senior, maaf, bukan seperti itu maksudku. Sebenarnya apa yang dikatakan Sioyen? Bukan niat awalnya, tetapi terkadang ketika dia terjebak dalam pelitan antara atasan dan dirinya sendiri, Sioyen tidak bisa mengendalikan emosi yang menambah rumit di dalam hatinya. Karena dia tidak ingin menjadi orang yang dihormati, dan karena dia juga tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Karena ingatan Sioyen tidak terbangun dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah dia, bukan orang yang harus dihormati, karena dia bukan Gu Zhongsheng. Tetapi benar, orang-orang di dunia layak untuk dihormati. Tetapi itu memberi Sioyen terlalu banyak tekanan dan perasaan yang seharusnya bukan miliknya. Saya mengerti, tolong ambil alih warisan saya. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Iblis Tianhe akhirnya mengangguk perlahan. Dan nada yang jauh lebih lemah bisa terdengar darinya. Dan dia mulai merasa kesepian di dalam hatinya saat ini. Sioyen merenung sejenak. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya saat ini. Dan dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Tapi sekarang tidak ada artinya untuk mengatakan lebih banyak kata sekarang. Sioyen sedikit mengangguk dan duduk bersila, dan segera sosok Raja Iblis Tianhe menghilang dan berubah menjadi kabut yang menyelimuti Sioyen dalam sekejap. Warisan saya dipandu oleh Ki Iblis, dan saya akan memberi Anda semangat untuk mendapatkan warisan saya. Jika Anda dapat dengan jelas memahami iblis saya, bahkan semua jenis keterampilan bertarung dapat diperkuat oleh Ki Iblis. Anda akan dapat bertarung lebih berani. Bahkan jika kamu melawan orang yang lebih kuat, hati iblis akan memberimu keberanian untuk bertarung lagi. Suara Raja Iblis Tianhe bergema di benaknya. Dan pada saat yang sama, energi iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh Sioyen seperti kekuatan yang penuh kemarahan. Tubuh Sioyen berubah menjadi pil ajaib ungu dan mulai berputar liar. Dan energi ajaib mengalir ke dalam pil ajaib terus-menerus. Warna emas berangsur-angsur mengambil alih berubah menjadi ungu. Dan putaran pil ajaib menjadi lebih lambat dan berirama. Bahkan pil ajaib itu tidak lagi melingkar, tetapi mulai naik perlahan dari dantian Sioyen hingga mencapai sisi kanan dadanya. Pil ajaib mulai tumbuh dan dengan cepat terkandung seperti kehidupan. Ketika sinar cahaya keemasan keluar darinya, sekarang pil ajaib itu bukan lagi pil ajaib, tetapi berubah menjadi hati. Sioyen mulai terengah-engah, dan detak jantung yang solid dan kuat datang dari dada kanan Sioyen. Ritme juga sama dengan jantung kirinya, dan kecepatan serta frekuensi detak jantungnya juga sama. Hati iblis ini adalah warisan terkuat saya, dan kekuatannya tergantung pada kekuatan pertempuran Anda. Jadi, semakin sulit pertempuran itu, hati iblis ini pasti akan memberi Anda dukungan yang cukup. Suara Raja Iblis Tianhe melambat, perlahan menyebar. Yang awalnya energi iblis gelisah, tampaknya telah berubah menjadi bagian dari tubuh Sioyen saat ini. Ketika kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dari jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan, Sioyen mengangkat tangannya. Ada gumpalan energi iblis melekat di lengannya. Dan kemudian tinjunya mengepal. Energi iblis itu langsung menembus ke dalam tinjunya.
Ketika energi iblis berlama-lama di seluruh tubuh Xiaoyan, rasa ingin marah keluar darinya dan keinginan untuk bertarung juga menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi pada saat ini. Seolah-olah dia bisa memblokir semua serangan dan dapat membunuh dewa keabadian. Namun, ini bukan kepercayaan diri Xiaoyan, tetapi dari energi iblis yang kuat dari Raja Iblis Tianhe. Sekarang Xiaoyan benar-benar tercerahkan. Energi iblis dari Raja Iblis Tianhe memang berdarah. Dari darah pertempuran paling primitif dan darah yang tak kenal takut. Sekarang mata Xiaoyan mengalir dengan niat bertarung, dan dia merasakan perubahan temperamennya yang disebabkan oleh energi iblis. Kemudian, Xiaoyan mengerti mengapa permaisuri mengatakan bahwa warisan yang mulia Raja Iblis Tianhe memiliki efek yang luar biasa padanya. Dalam pertempuran, pentingnya perempuan tidak perlu dilebih-lebihkan, dan hal yang paling kuat tentang Raja Iblis Tianhe adalah keinginannya untuk bertarung dan menimbulkan kurangnya rasa takut untuk bertarung. Perempuan semacam ini dapat melupakan segalanya dan benar-benar tenggelam dalam pertempuran. Namun hanya di negara bagian ini yang paling menakutkan. Dan energi iblis ini tetap ada di samping Xiaoyan setiap saat. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian saat matanya terbuka dan tertutup, kilatan abu-abu melintas di antara mereka. Pada saat ini, temperamen Xiaoyan tampaknya telah berubah lagi. Sebelum gerakan Xiaoyan terlihat, dia memiliki kesombongan yang mendominasi. Selain kesombongannya yang mendominasi, dengan berkah dari energi iblis ini, itu juga membuat Xiaoyan menjadi lebih bermartabat. Meskipun sosoknya terlihat biasa saja, dia bisa merasakan penindasan ini ketika dia berdiri di samping Xiaoyan saat ini. Lalu Xiaoyan berkata, "Terima kasih senior Tianhe. Jangan khawatir, masih ada banyak sihir di sini. Aku akan memulai detak jantung ajaib untukmu. Sekarang, kamu dapat menyerap sihir sebanyak yang kamu bisa. Bagaimanapun, menara ini mungkin akan menghilang dari dunia ini untuk selamanya." Raja Iblis Tianhe berkata perlahan, dan terlihat tidak ada penyesalan dalam kata-katanya, tetapi seperti kelegaan. Pembangkit tenaga dari alam ini juga memahami bahwa bahkan jika mereka pernah sangat kuat, Raja Iblis Tianhe hampir melangkah ke keabadian Tuhan. Tetapi bahkan jika Raja Iblis Tianhe pernah sangat kuat, dengan cara ini, di dalam sungai waktu yang luas, itu hanyalah setitik debu yang tidak mencolok di sungai yang panjang. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan merenung. Saat berikutnya, Xiaoyan merasa bahwa hati iblis di sebelah kanan tiba-tiba mulai berakselerasi, membuat kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat lagi. Ketika suara detak jantung sangat jelas dan berirama di lingkungan yang tenang di sekitarnya, Xiaoyan juga membuka matanya saat ini, hanya bisa untuk merasakan kemarahan yang membakar hati di dadanya. Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi mengeluarkan raungan kemarahan saat ini. Apa? Raungannya sangat kuat, seperti auman binatang buas yang mengejutkan semua orang, dan mengandung kemarahan dan penindasan yang kuat. Bum! Bum! Saat jantung iblis berdetak lebih cepat dan lebih cepat, di sekitarnya dapat didengar dengan sangat jelas. Ada suara tumpul bergema di sekitarnya. Namun pada saat yang sama, energi iblis agung yang terkandung di seluruh menara pembantaian bergegas menuju ke arah Xiaoyan, mengalir dengan panik. Energi iblis yang mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti mengalir keluar dan dengan liar mengalir ke jantung iblis.
Dan jantung iblis tampaknya tidak hanya berdetak lebih cepat, tetapi juga lebih kuat dengan masuknya energi iblis itu. Xue juga mendengarkan cerca iblis Tianhe. Dia harus menyerap sebanyak yang dia bisa serap. Dia membuka diri untuk menyerap energi iblis. Dan dia tidak tahu apakah hati iblis memiliki batas atas. Saat ini, dan Xiaoyan hanya tahu bagaimana caranya menyerap dengan gila. Namun, saat energi iblis agung yang mengalir masuk, Xiaoyan menemukan bahwa masih ada sumber energi dewa yang kuat yang menyertai masuknya energi iblis ke dalam tubuhnya. Awalnya, kecepatan peningkatan Xiaoyan telah mencapai hambatan. Bahkan dengan Genesis Ki dewa yang agung, kecepatan kondensasi bintang Genesis Ki Xiaoyan telah mencapai batas atas. Tentu saja, kecuali dalam keadaan khusus. Tubuhnya menjadi keras, membuat batas atas menjadi lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah itu detak jantung iblis, atau jantung kiri Xiaoyan mulai berdetak kencang saat ini. Karena itu masalahnya, maka yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini untuk menerobos puncak Dewa Bintang 9 yang berjuang. Mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi tekad yang kuat. Namun pada saat ini, dia tidak memiliki batas atas. Bagaimanapun, sumber ki dewa dan ki iblis dituangkan ke dalam tubuhnya.